Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihah wal afiyah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, Sayyidul awwalina wal akhirin, Imamul arifina wal muttaqin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selaku khatib, saya berpesan dan berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf melihat baginda Rasul yasjudu wa tara sujuduhu. Melihat baginda Rasul dalam keadaan sujud, dan sujudnya begitu lamanya, sampai-sampai beliau khawatir Rasulullah wafat dalam keadaan sujud tersebut. Lalu beliau tunggu begitu lamanya sampai akhirnya baginda Rasul bangkit dari sujudnya. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya Rasulullah, saya melihat Anda sujud begitu lamanya. Apakah gerangannya ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya sujud syakiran lillahi subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja Jibril datang kepadaku, dan Jibril berkata, ala yasurruka ya Muhammad, tidakkah membuat engkau bergembira wahai Muhammad, annallaha yaqulu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man shalla alaika sallaitu alaih, barang siapa yang bersalawat kepadamu maka aku akan bersalawat kepadanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaih, dan barang siapa yang mengucap salam kepadamu ya Muhammad, maka akan aku turunkan keselamatan kepadanya. Karena itulah aku bersyukur, aku sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ketika turun ayat perintah untuk kita berselawat dan salam kepada baginda Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diceritakan dalam sebuah riwayat, datanglah beberapa sahabat kepada baginda Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak
dalam satu hari satu malam saya harus berselawat kepadamu. Nabi menjawab dengan lugasnya, bacalah selawat sebanyak-banyaknya. Yakfika ma hammaka minad dunya wa ma fiha. Ini hikmahnya. Allah akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan Anda dunia dan akhirat. Kemudian sahabat datang lagi min ahlil inayah dan bertanya, ya Rasulullah, assalamu alaika faqad arafna. Kalau mengucap salam kepada Anda, kami bisa ya Rasul. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ada perintah ayat ini berselawat dan salam. Adapun berselawat bagaimana ya Rasulullah? Tolong bimbing kami bisa berselawat kepada Nabi. Kemudian merenung sejenak, menundukkan kepalanya, matanya melihat ke bumi. Sahabat kebingungan. Sahabat tidak ingin melihat Nabi kesulitan. Ada beban pikiran. Mereka hampir-hampir salah menyalahkan, kenapa kita mesti bertanya sama Nabi seperti itu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan menjawab. Keluarlah dari mulut yang mulianya salawat yang kita kenal dengan salawat tammah atau salawat tasyri'iyah atau salawat ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kenapa Nabi lama merenung? Nabi memahami bahwa tingkatan cinta para sahabat itu berbeda-beda. Satu sama lain bentuk cintanya berbeda-beda. Kenapa? Karena salawat punya makna adalah cinta kepada Nabi, ta'zim kepada Nabi. Rasulullah memahami kondisi itu. Begitu cintanya kepada baginda Rasul, maka akan terurai kata-kata yang begitu indah dan begitu panjangnya. Kita bisa lihat berbagai macam salawat-salawat para awliya'illahi salihin. Imam Ghazali begitu panjangnya salawat kepada baginda Rasul. Imam Syafi'i begitu panjangnya salawatnya. Syekh Abdul Qadir Jilani begitu panjangnya salawatnya. Kenapa? Sebuah pujian kepada kekasihnya, orang yang sangat kita cintai. Oleh karenanya kalau kita melihat apa sih sebetulnya makna dan maksud berselawat itu, ulama mentorehkan, kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu maknanya ya Allah, Allahumma azim, ya Allah agungkanlah, besarkanlah Rasulmu, ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Di dalamnya ada makna ta'zim, ada makna itsana, pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kemudian dianjurkan kita salam. Apa makna yang terkandung ketika kita mengucap salam kepada baginda Rasul? Maknanya ketika mengatakan Allahumma salli wa sallim, sallim bermakna ya Allah uktub li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-salamata min kulli naqais. Ya Allah, jadikanlah salawat ini, salam ini bentuk keselamatan, kesempurnaan daripada ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, orang yang berselawat banyak memiliki hikmah-hikmahnya. Di antaranya hikmahnya adalah orang yang banyak berselawat, Allah sinari hatinya dengan nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya
barang siapa yang berselawat kepadaku, nawwarallahu qalbahu, maka akan aku berikan sinar di dalam hatinya. Aku berikan nur, cahaya. Wan nura idza dakhala al-qalba infasaha wan syaraha. Dan cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka terasa hati kita ini terasa menderang, tentram, dan banyak petunjuk-petunjuk ilahiyah. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kalau kita melihat jutaan sirat yang ada dalam selawat ini, yang ada di dalam dunia Islam ini, ada pertanyaannya, ayyu siratin, sirat apa yang membuat kita bisa sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, kalau saya pengen berselawat sama Nabi, selawat apa sih yang paling layak, yang paling tepat, yang paling bagus? Saking banyaknya selawat. Kita melihat dalam dunia Islam ada 4 macam tipe-tipe bentuk selawat. Dan di setiap tipe itu banyak sekali berbentuk sirat-siratnya. Ulama mengatakan ada selawat berbentuk selawat adadiyah. Tipe selawat adadiyah. Di dalam kandungan selawat ini ada kata-kata adada atau bi'adadi. Contohnya selawat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala ma adada dzakarahu dzakirun wa adada ma ghaflihi an dzakirun. Di dalam ungkapan selawat itu ada kata-kata adada atau adadi. Allahumma salli ala adada ma dzakarahu dzakirun wa ala adadi ma ghafala an dzikrihil ghafilin. Atau di sigat lain, Allahumma salli ala adadi rahmatillah, aku bersalawat kepada baginda Rasul sebanyak sejumlah rahmat-rahmat Allah. Aku bersalawat kepada baginda Rasul sejumlah orang-orang yang ingat kepada baginda Rasul dan orang-orang yang lupa kepada baginda Rasul. Dan seterusnya bisa dilihat tipe-tipe selawat. Kemudian ada selawat yang bermakna tipe selawat adadiyah. Ada bersifat makna salawat madadiyah. Madad ay talabul aun minallah. Kita bersalawat kepada baginda Rasul, minta, ya Allah, dengan keberkahan salawat ini ya Allah, jadikanlah yang sulit jadi mudah, yang hatinya sumpek jadi ceria, yang dapat penyakit ada kesembuhannya. Contohnya salah satu selawat raja, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan analu bisirriha ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil bashiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, aku berselawat kepada nabimu ya Allah. Semoga dengan selawat ini Engkau berikan kepada kami ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul, sunnahnya Rasul, qaulan wa fi'lan, bisa mutabah, mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi zahiran wa batinan, dan kita mengharapkan bisa ru'yatar Rasul, bisa bermimpi bertemu dengan baginda Rasul, dan mengharapkan syafa'atar Rasul kelak di hari kiamat. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia, nanti di hari kiamat
Rasulullah lah yang satu-satunya memiliki syafaatul uzma. Ada 3 hal. Yang pertama, indal mizan, dalam timbangan. Di situ nanti ada syafaat baginda Rasul. Yang kedua, indas sirat, ketika kita menyeberangi jalanan siratal mustaqim, jalanan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, siratal mustaqim. Di situ ada syafaat baginda Rasul. Yang ketiga, ada syafaat baginda Rasul, syafaatul uzma inda tatayyurut tuyur suhuf. Ketika malaikat melemparkan catatan amalan kita, dilemparkan, kemudian kalau kita tangkap dengan tangan kanan, itu merupakan simbol kita min ahli yamin, min ahli jannah. Kalau kita terima dengan tangan kiri, kita ungkapannya, gambarnya, simbolnya min ahli nar wal iyadu billah. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Syafaat itu hanya punya baginda Rasul. Datang para umat-umat ke nabinya masing-masing. Nabi Adam mengatakan, bukan saya pemilik syafaat. Umat Nabi Nuh datang kepada nabinya, bukan saya pemilik syafaat. Umat Nabi Ibrahim datang kepada nabinya, bukan saya pemilik syafaat. Huna, di sana itu ada sayyiduna wa imamuna, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, imamul muttaqin al arifin, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan para aribillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi dengan bangga mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Ya, sayalah pemilik syafaatul uzma. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma? Di antaranya orang-orang yang banyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang-orang yang memperjuangkan dakwah Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Oleh karenanya Hasan bin Thabit SAW mengatakan, saya berdiri ini dalam mahalul qiyam, contohnya adalah menghormati manusia yang paling mulia, manusia yang telah dilabelkan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa saja yang disampaikannya, dengarkan baik-baik, jalankan, amalkan. Apa saja yang dilarangnya, tinggalkannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Setelah kita banyak berselawat, timbullah rasa cinta di dalam hati kita. Kemudian kita ingin mengenal siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adatnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana ahwalnya. Kemudian kita pelan-pelan mencontoh, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan proyek besarnya Allah, masyru'un ilahiyun kabirun. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi semuanya untuk berselawat kepada baginda Rasul agar mengenal man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal, mulailah kita meneladani, mencontohnya. Insyaallah dengan meneladani, mencontoh orang-orang yang mulia, kita akan ikut-ikutan mulia. Tasabbahu bil kiram fa inna tasyabaha bil kirami kiram. Contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia dengan mencontoh, meneladani orang-orang yang mulia, insyaallah kita akan ikut mulia. Rasul adalah teladan kita, role model kita yang terbaik, dan Allah sudah memberikan label yang terbaiknya. Sungguh Rasul Anda, pemimpin para anbiya dan mursalin, Muhammad bin Abdullah, akhlaknya sangat baik, akhlaknya sangat sempurna, ikutilah dan teladaninya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Terakhir saya tutup dengan sebuah ayat yang mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, katakanlah,
Jika kalian cinta kepada aku, maka ikutilah aku. Ikutilah baginda Rasul. Ikuti Nabi zahiran wa batinan. Bagaimana Nabi salatnya, ala sifatihi, ala kaifiyatihi, ala hayatihi, ala ab'adihi. Kemudian hadirkan hatinya khusyuk hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan wa ibratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyikum qadima faqala ta'ala amira wa ta'lima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faradallahu an khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, an baqiyat as-sahabati ajma'in wa an tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khadhul man khadhalal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.